Bismillahirrahmanirrahim. Halo WhatsApp guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025. Kita akan kembali share analisa di DXY USD atau di Gold untuk preview satu minggu ke depan mulai hari Senin tanggal 7 Januari sampai hari Jumat 10 Januari 2020. Dari hari Senin tanggal 6 Januari sampai hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 ya. Dan bertepatan untuk minggu depan itu banyak sekali news, termasuk ada FOMC, kemudian yang paling lumayan gongnya itu di NFP ya, non farm payroll di hari Jumat. Nah, kita akan coba analisa secara teknikal dan fundamental. Oke, dari time frame weekly dulu ya. Dari time frame weekly kemarin sudah close ya. Di sini dia berhasil melakukan break atas dan break bawah nih. Berarti dia pembentukan dari bawah sekarang berada di close candle di atas. Oke. Minggu kemarin itu bergerak sekitar 674 pips ya, termasuk oke lah ya, walaupun ini masih ranging, tapi ini ada candle yang saya pikir secara bentukannya memang bisa dibilang untuk weekly-nya ya, ini masih sama-sama kuat ya antara buyer dan seller. Artinya ini masih bisa dibilang sebuah akumulasi ya. Oke. Kemudian di selanjutnya kita lihat ini juga belum bisa keluar dari zona inside bar di weekly-nya ya. Ini bisa menjadi acuan. Weekly-nya masih dalam zona inside bar. Apakah berhasil ngebreak low weekly? Low weekly-nya itu di 2563.01, di high weekly-nya itu sebenarnya di atasnya sini ya, di 2726 ya. Tapi ini masih inside bar-nya, dia sempat keluar tapi dia hanya week aja, bukan sebuah break body candle. Oke, kita lanjutkan ke time frame di daily ya. Nah, di daily kemarin saya sudah sampaikan ancang-ancang atau tujuan kita untuk beberapa hari ke depan ya. Nah, kita sudah lihat di daily-nya dia berhasil membuat higher high baru ya. Di sini menjadi previous daily high, di break. Kemudian kita pindahkan untuk previous daily high-nya di 2665.32, itu menjadi previous daily high untuk di hari Jumat kemarin. Kemudian untuk previous daily low-nya kita pindahkan di sini menjadi di harga 2636.89. Nah, ini yang menjadi acuan kita nanti untuk di hari Senin ya, dan di hari berikutnya mana yang akan di break terlebih dahulu, itu arah harganya ya. Yang jelas ini sweep ya. Ini menjadi sweep untuk di daily. Ini menjadi sweep. Artinya dia tidak break body ya. Dia hanya shadow aja, dan kita lihat ada sebuah resisten yang ini cukup kuat ya. Ini sebuah resisten ditandai dengan adanya posisi close dan open yang sejajar ya. Kalau kita lihat candle bullish yang cukup besar nih, engulfing ini ya. Ini dia close-nya sejajar dengan open candle bearish di hari Jumat ya. Ini kan hari Kamis, kemudian di hari Jumat. Nah, apakah dia akan melanjutkan menurun ke bawah? Nah, kita akan lihat ya. Kita akan pantau. Yang jelas di sini masih ada daily order block ya. Di sini daily order block, bisa ada fair value gap. Misalkan harga nanti menuju ke bawah ya, kita akan pantau di sini ya. Apakah harga mampu naik atau justru akan turun? Oke. Di daily-nya seperti itu. Oke, kita akan perkecil time frame di H4. Oke, di H4 kemarin oke ya. Congrats buat teman-teman yang di VIP, kita dapat profit ya untuk SAUUSD 2 kali entry. Yang pertama kita pakai counter trend, yang kedua kita pakai Fibo Musang ya. Jadi total 58 tambah 120 pips itu 178 pips ya. Ini setup pertama kita dapat 58 pips counter trend di M1 ya. Setelah dapat di inducement nanti saya jelaskan di belakang.
Oke, ini pakai Vibo Musang. Di H1 ada CP1, kita dapat 120 pips ya. Oke, next. Ya, kita akan bedah nanti di time frame yang lebih kecil bagaimana saya mendapatkan setup tersebut ya. Oke, kita di 4 jam dulu ya. Setelah struktur 4 jamnya memang masih bearish ya, karena belum ada break atas maupun bawah. Yang jelas ini masih menjadi posisinya bearish di H4, dimana kita tandain ini sebagai high validnya, kemudian low validnya di sini. High valid di sini kenapa? Karena dia sudah membentuk sebuah change of character. Di sini hanya sebuah pullback, kemudian ini di H4 sudah ambil inducement, artinya area di sini hanya sebuah area akumulasi saja. Nah, kedepannya bagaimana? Apakah area drop base drop ini disentuh untuk kemudian lanjut turun? Apakah ini langsung turun ke bawah? Ya, kita akan cari tahu ya. Oke, di H4 nya seperti itu ya. Oke, cepat aja ya di H1. Nah, di H1, oke, di H1 juga bearish ya. Di H1 bearish. Oke, change of character bearish. Kemudian sudah ambil inducement minor ya, walaupun di dalam struktur dia sah menjadi low valid ya. Di sini sudah menjadi low valid. Coba kita tarik ya. Bisa jadi dia langsung turun. Sebentar, kita nanti bedah di time frame kecil juga ya. Areanya sudah masuk area 50% ya, tapi dia masih berada di, sekarang masih di area zona diskon ya, walaupun ini sebuah bearish tapi berada di zona diskon. Kalau dia langsung turun ke bawah membuat break of structure, maka ini bisa dipastikan pergerakannya cukup impulsif, artinya pergerakan turunnya nanti akan cukup kencang. Tapi bila mana nanti misalkan ya, di sini kan arah harga ini kan harga lebih, coba kita setup di hanya untuk di time frame besar aja. Nah, arah harganya kan masih, ini kan masih retrace ya. Nah, jadi inducement ini menandakan bahwasanya harga akan mulai retracement. Nah, jadi kemungkinan untuk minggu depan ini masih akan turun lagi, mencari titik tolak, kemudian lanjut naik ke area drop besok baru akan turun. Ini mungkin ya, ini prediksi saya. Nah, ini mungkin di area NFP ini mungkin kita lihat NFP posisinya ada di mana, non farm payroll itu. Tapi yang jelas kalau secara news nanti kita cek ya, kayaknya sih lebih banyak sell-nya, jadi good news untuk USD ya. Mudah-mudahan sih goldnya nggak ngintilin USD ya. Ini di H1, jadi H1 sudah ada inducement, sudah low valid ya. Di sini menjadi low validnya di harga sebentar, low validnya itu 2583.73, itu menjadi strong weak low nya ya, itu low validnya. Low valid kenapa? Karena sudah ambil inducement. Oke, kita akan turun ke time frame yang lebih kecil. Nah, di H1 kita coba bedah ya. Di H1 kita mendapatkan setup Vibo Musang ya. Di channel Telegram, berarti saya sudah saya sudah update ya. Di sana saya dapat Vibo Musang, teman-teman bisa cek. Jadi ini ketika harga di jam 10 pagi ada candle rejection, dia ada namanya apa ya ini ya, shooting star apa gimana, saya lupa namanya. Ntar diprotes orang. Yang jelas ini rejection ya. Nah, jadi kayak Grafton Doji juga sih menurut saya, Grafton Doji. Nah, ini kita cari konfirmasi, tapi di M1 saya di sini saya sudah entry karena saya dapat konfirmasi entry untuk counter trend ya. Belum change of character, nanti di M1 saya bagaimana saya dapat itunya. Tapi di H1 itu saya dapat ini ya. Ini sebuah initial break. Ya, candle hijau ini sebuah initial break. Oke, ini IP-nya buat edukasi lah ya, tipis-tipis. Jadi di candle hijau ini dia di break sama candle si bearish ya, bearish engulfing ini. Maka ini sebagai candle breakernya. Nah, kita lihat close candlenya berada di bawah open candle yang hijau ini ya. Jadi ini sebuah setup menjadi
CP1 ya, karena ada support yang di break di sini ya. Ini CP1. Kita bisa tarik Fibonacci, Fibo Musang ya dari close candle ini. Aduh. Angel mentuh. Nah, ke wick atas ya. Nah, di sini saya sudah sampaikan entry di ini kan close candle di sini. Ketika dia turun, nah, naik di retrace saya sudah infokan entry di retracement, baik itu retracement 1 di Fibo 764 atau di retrace 2 di 618. Dan dia benar-benar entry retrace, dan saya dapat itu teman-teman di TP wajib sudah kita info untuk taking profit. Kemudian yang misalkan lanjut di sini ternyata respect ini ada order block ya, drop base drop ya. Jadi ini ada supply, kemudian dia masuk lagi, dan dia turun lanjut dari totali. Kita menggunakan Fibo Musang ini bahkan sampai level tamak. Bentar, berapa pips ini ya? Jadi retrace yang ini ya, kita dari retracement 1 sampai bawah ini total 230 pips ya. Tapi saya dapat di trading family itu yang entry kedua itu di 120 ya. Ya sekitar segini ya. Saya di 2648 saya kedepin, padahal di TP idealnya 2647.78 ya. Saya kedepin aja biar lebih enak intinya, mengingatnya lebih gampang. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk Fibo Musang ini sudah memasuki level TP tamak ya. Kemudian area yang dituju berikutnya masih banyak. Di bawah ada zona-zona penting ya, banyak demand-demand. Ini ada base juga. Ini juga ada base, ini sudah dimitigasi. Ini base-nya yang belum disentuh ini sini nih. Yang paling ekstrim di harga 2617 sampai 2609. Apakah harga sampai sana atau hanya berhenti di base yang di sini? Oke. Atau demand yang di sini, kita akan cek nanti ya bareng-bareng. Untuk di daily analisa kita akan update. Tapi yang misalkan nanti saya nggak sempet, paling saya update nya di channel Telegram. Jadi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Oke. Yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi ya. Kemudian untuk mentorship linknya juga ada di deskripsi. Untuk channel Telegram gratis linknya ada di deskripsi. Cuman untuk misalkan mau gabung di diskusi free-nya di grup Telegram, silahkan chat admin untuk mendapatkan akses. Kita akan verifikasi dulu ya. Kita akan verifikasi biar kita bisa approve untuk masuk ke grup Telegram gratisnya. Oke. Itu di H1 kita sudah dapatkan setup Fibo Musang, dan saya pikir ini kita berhasil ya. Saya walaupun nggak sampai Firaun, tapi ya kita udah cukup lah, karena intraday kan sudah hari Jumat. Saya biasanya kalau bisa sih jangan nginep ya, kalau bisa jangan nginep di Sabtu Minggu ya. Jadi kita sudah sampaikan ada setup Fibo Musang dan ada lanjutan penurunan dulu. Jadi ini turunnya dari kacamata H1 itu dimulainya retracement ya. Artinya retracementnya ini menuju level atas, tapi dia harus ambil ke bawah dulu, ambil jemputan dulu, ambil area. Jadi namanya algoritma harga itu dia bergerak ya, market structure itu dari internal ke eksternal, dari liquidity eksternal ke liquidity eksternal, terus seperti itu, dari market structure eksternal kemudian market structure internal, seperti itu terus. Demikian pula sebaliknya. Jadi nggak ada yang namanya market naik terus atau market itu turun-turun, pasti ada gelombang yang seperti ini. Dan kalau kita padukan dengan Elliott Wave ya, smart money konsep ini sangat-sangat powerful ya, apalagi tambah Fibo Musang. Wes gandos lah pokoknya. Oke ya, kita lanjutkan di time frame yang lebih kecil. Oke, di M30 coba ada apa di M30. Nah, di M30 kita sudah ada change of character di internalnya ya. Berarti ini cok balas cok ini ya. Oke, kita identifikasi dulu. Ini cok internal khusus di M30. Jadi saya usahakan tiap-tiap time frame itu saya punya punya mappingannya biar nggak bolak-balik tumpak-tumbuk gitu ya.
Oke, sudah ada cok. Kemudian di atas apakah sudah ada inducement? Sudah. Inducementnya berada di mana? Inducementnya berada di sini. Ini pullback. Lubang itu kan offset bar. Sebentar. Offset bar bukan. Ya pasti offset bar, tapi OHLC-nya kita cek ya. OHLC-nya kita cek. Pergerakannya dari atas, ini kan merah ya. Berarti dia open di sini, high, kemudian low. Oh iya, ini pullback. Ini pullback. Ini inducementnya. Ini hanya untuk validasi kok. Hanya untuk kalau misalkan ini nggak dianggap sebuah inducement ya sudah, ini aja. Gampang, nggak usah repot-repot. Berarti high-nya sudah valid ya. Jadi sudah ada trading range di M30. Nah, lagi kita juga dapat nih M30. Berarti diharapkan harga ini akan turun dulu ke bawah untuk retracement. Area mana? Nah, tadi kita sudah sebutkan di area di sini. Ini menjadi area demand yang cukup bagus untuk kita entry. Nah, di sini levelnya, cari konfirmasi entry biar tidak ini ya. Stop lossnya biar kecil ya. Kalau kita entry langsung di sini, stop lossnya itu gede. Misalkan segini, 200 pip, sanggup nggak? Cari konfirmasi entry, terus TP-nya di mana ya? Sesuai dengan konfirmasi entry tadi, di time frame berapa gitu ya. Jangan entry-nya di time frame kecil, TP-nya di time frame besar ya, itu nanti malah nggak jadi profit. Jadi kita konfirmasi entry kita tandain, kecuali memang teman-teman siap mendapatkan stop loss gini. Kalau misalkan gagal ya 200 pip hilang. Tapi kalau misalkan ini berhasil, harga ini menuju ke level sana ya 400-500 pips ya. Ya tapi saya sih sekarang namanya kita jangka pendek ya nggak usah terlalu inilah, tamak-tamak. Yang penting kita profit aja. Harian kita profit, kita stabil, kita konsisten ya. Mudah-mudahan untuk seterusnya kita bisa untuk memperbesar akun ya. Jadi lebih enak kita kalau misalkan pegang akun yang memang grow-nya cukup stabil. Nah, secara psikologisnya juga kita juga akan menjadi baik, lebih pede gitu ya. Jadi nggak gampang keder. Nah, di M30 nya kita sudah ada level demand ya, yang kita akan jadi acuan. Ini kita tandain sebagai area demand aja. Oke. Loh, kok hilang? Wah. Ini wes. Di area demand di M30. Oke. Di M30 ini juga M30. Oke, kita akan turun time frame di M15 atau M1 langsung deh. Yang tadi kita bagaimana kita dapat step setup entry-nya ya. Jadi di M1 saya dapat inducement ya di sini ya. Di sini ada pullback kan. Ini pullback, kemudian di break, ini sebuah inducement. Ini bukan change of character ya, belum. Jadi bos terakhirnya itu di M1 itu di sini. Ini menjadi bos terakhir dan dia sudah di sini sudah validasi cok ya. Di M1 ini ketika sudah ada ambil inducement, jadi gini ya. Sebenarnya rahasia inducement itu selain kita untuk memvalidasi high atau low, ketika uptrend kita validasi high, kita downtrend kita validasi low. Jadi kerangka berpikir yang kita boleh tanamkan ya. Jadi ini tidak wajib, tapi ini salah satu kunci saja memahami struktur. Jadi ketika harga sudah berhasil inducement, artinya harga itu mulai retracement menuju level area POI. Misalkan ini uptrend ya. Ini uptrend, harga akan menuju level entry-nya ya. Di sini kemarin saya juga kena stop loss ya. Ini kan di sini saya sebagai POI, entry saya di sini. Mana kemarin tuh? Di sinilah pokoknya. 20 pips kok. Enggak masalah, masih ketutup ya. Ya, kena di sini. Jadi memang saya melihatnya ya, kalau memang ini memang udah di ujung, ini kan sudah banyak kan sudah melemah sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa, ada setup, ada inducement, saya entry aja. Toh risiko sudah saya batasi 20 pips, tidak akan membuat saya margin call gitu ya. Jadi ketika nge-sell-nya ini kita asumsikan ketika kita dapat high valid ya, berarti kita asumsi harga itu akan menuju ke level bawah. Oke.
yang saya lakukan adalah saya akan entry counter trend di M1 itu menggunakan inducement saja. Nah, ketika switching dari inducement ini kan sebenarnya inducement itu minor chock ya. Jadi kita juga anggaplah ini sebuah high valid, kemudian dia bikin sebuah pullback. Nah, ketika ini sudah ada pullback, ini saya kategorikan sebuah inducement pula ini. Ini inducement. Oke. Ini inducement walaupun di internal ya. Jadi ini rahasia. Jangan bilang siapa-siapa. Nah, jadi di sini kita sudah dapat trading range high dan low. Seperti itu ya. Kita sudah ambil. Di sini masih sweep, berarti low-nya di sini tetap. Ini saya ambil. Nah, low-nya tadinya kan di sini, karena ini sweep dipindahkan ke sini. Jadi kita tarik Fibo-nya dari atas ke bawah. Dapatlah ini. Dapatlah Fibo OTE. Nah, oke, kita dapatkan setup entry-nya. Saya entry di sini. Entry di area OTE lah kurang lebih. Dapat sekitar ini 11 pips cuman. Nah, saya itu bidik di sini. Mana ya kemarinnya? Sebentar, 58 kok. 215. Oh, ini di sini di 58 kurang lebih di 58. Nah, saya bidik di sini kurang lebih. Itu dapat ya. Jadi nah, gini. Saya taking profitnya itu area entry. Ya, sebenarnya kan saya ada entry and buy di sini. Nah, jadi saya taking profitnya itu di area entry sini. Jadi selnya counter trend profit dapat 5R ya, 5RR ya. Kemudian saya selnya kena stop loss di sini minus 1R, jadi masih dapat 4R di M1 ya. Itu entry saya di M1 ya, teman-teman bisa pakai pergunakan, tapi ini counter trend dan teman-teman harus latih betul untuk market structure karena tidak semua ini bisa berhasil ya. Karena kita kalau counter trend ya kita bisa lihat inducement, jadi entry-nya di area mana. Jadi ketika inducement kita bisa counter trend. Kemudian untuk taking profitnya jangan bidik coknya, jadi bidik untuk area point of interestnya aja. Jadi atau 50%-nya dari struktur, ini kan struktur validnya dari low ke high. Jadi bisa di 79 atau bisa di 705 atau 618, ya itu bebas terserah, tergantung riset teman-teman masing-masing ya. Jadi kita sudah sampaikan untuk cara kita entry-nya counter trend-nya seperti apa. Oke, kita akan melanjutkan di time frame yang di indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar kemarin sudah saya sampaikan ya, di sini ada kompresi. Ada kompresi bahwasanya kecenderungan untuk dolar ini masih bullish ya. Dia sudah berhasil dari level bullish pennant nih, di sini sudah bikin break of structure, ini bos baru. Jadi ini kombinasi antara smart money concept dan price action chart pattern ya. Ini menjadi bull pennant. Jadi arah harganya nanti kita lagi-lagi kita akan ambil pull ya dari sini. Ini kemungkinan nanti di area level sini ada rejection, jadi levelnya akan di sini di sekitar 110.059 itu target ya. Jadi nanti mungkin NFP akan membuat gebrakan baru, jadi membuat harga atau level dolar ini menjadi lebih tinggi. Itu kita akan cek di Forex Factory. Oke, kita sudah ada di newsnya. Kita akan bacakan nanti di hari minggu depan, mulai hari Senin nggak ada news. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu full. Oke, biasa awal bulan ya. Yang kita mulai dari hari Selasa tanggal 7 Januari itu ada ISM Service PMI. Nah, ini ada previousnya 52,1, forecastnya 53,2. Jadi ini good news ya. Nanti kita akan jadi kita singkat saja bahasnya, nanti yang lebih mendalam itu di daily analisa ya, atau di Telegram lah nanti. Kemudian ini kita bisa
lihat bahwasanya adanya prediksi atau forecastnya itu good news ya untuk indeks dolar. Kemudian di job opening itu previousnya 7,74 juta ya, kemudian di forecastnya 7,7 ya, 7,77 sorry. Jadi ini juga good news. Di hari Rabu itu ada ADP non-farm employment change, jadi ada perubahan. Ya, ADP itu automatic data processing ya, non-farm employment change, jadi perubahan statistik atau catatan tentang permintaan lapangan pekerja kantoran lah ya, kan non-farm, jadi bukan di sektor pertanian gitu ya, jadi sektor perkantoran lah. Ini lebih ininya di formilnya ya, itu dari previousnya 146.000 ke 131.000. Jadi actual greater than forecast is good for currency. Nah, di sini adanya penurunan ya. Kalau di ADP non-farm employment change itu ada penurunan, jadi maybe ini untuk ADP dia ada koreksi good news. Di hari Selasanya naik, dolarnya naik, kemudian Rabunya dolarnya turun. Nah, mungkin di Selasanya ini gold turun, Rabunya naik ya, biasanya begitu. Kemudian di news yang kedua ada unemployment claims ya. Ini prediksinya juga menurun. Jadi 211.000 ke 210.000, kecil saja tapi ada koreksi dikit. Jadi mungkin ini juga bad untuk indeks dolar. Nah, di hari Kamis ada FOMC ya. Nah, FOMC ini juga tentang suku bunga. Jadi ada Jerome Powell akan mengumumkan mungkin kebijakan selanjutnya. Di bulan Desember kemarin kita sudah mendapatkan ada berita bahwasanya kemungkinan di tahun ini hanya 2 kali pemotongan tingkat suku bunga. Nah, di hari Jumat ada average hourly earning. Yang pertama itu previousnya 0,4%, forecastnya 0,3% ya. Ada penurunan. Jadi misalkan ini ternyata sesuai actual dengan forecastnya, maka ini bad untuk USD. Yang kedua, nah ini yang ditunggu-tunggu, non-farm employment change (NFP) ya. Jadi perubahan permintaan ya di sektor formal ya untuk pekerjaan. Previousnya 227.000, forecastnya 154.000. Sebentar. Actual greater than forecast is good for currency. Ini justru ada bad indeks dolar nih di hari di Jumatnya di NFP. Apakah NFP betul harga emas ini naik ya? Kita akan perhatikan. Ya bisa jadi sih. Berarti kalau memang dia untuk minggu depan kita lihat posisinya ada di mana. Kalau emang ini berada di level demand-nya ya tadi yang di M30 atau di H1, berarti kita cari buy. Ya kita lihat posisi ada di mana, di supply atau di demand aja, intinya begitu. Nah, untuk unemployment rate masih flat ya, di previousnya 4,2, kemudian forecastnya 4,2. Oke. Mungkin itu aja untuk analisa weekly di hari ini, hari Sabtu tanggal 4 Januari 2024. Untuk trading kita mulai hari Senin tanggal 6 Januari sampai tanggal 10 hari Jumat di 2025. Oke. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi ya. Kemudian yang ingin join di mentorship silahkan linknya sudah ada di deskripsi. Untuk channel gratisnya cek semua, termasuk untuk channel gratisnya free group untuk diskusi, silahkan chat admin dulu kalau itu ya, biar kita bisa verifikasi. Oke, minggu ini itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita analisakan ini menjadi sebuah kenyataan, dan saya doakan teman-teman mendapatkan manfaat dan profit yang maksimal. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.